Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang apa sih teknologi informasi itu dan sejarah perkembangannya. Jadi teknologi informasi itu secara ringkas adalah penggunaan komputer untuk menyimpan dan mengolah fakta dan gambar menjadi bentuk yang memiliki makna dan terorganisir. Artinya, ada data yang akan diolah untuk menghasilkan informasi. Anak-anak, sebenarnya teknologi informasi itu telah dimulai sejak manusia itu ada. Dan ketika mereka perlu melakukan komunikasi, menyampaikan informasi. Kita sekarang mengenal sejarah teknologi komputer itu dibagi menjadi 6 ya. Yang pertama adalah era mekanikal ya. Kira-kira dimulai tahun 1623 sampai dengan 1940. Kemudian setelah itu dimulailah yang namanya komputer modern generasi 1 sampai dengan saat ini dikenal dengan namanya generasi 6. Era mekanik atau era mekanikal ditandai dengan ditemukannya beberapa mesin hitung ya, tapi pada saat itu belum elektronik, masih yang namanya mekanik. Nah, temuannya yang sangat besar antara lain adalah mesin hitung yang disebut dengan Pascalin. Ini ditemukan oleh Blaise Pascal. Merupakan komputer mekanik yang dapat melakukan perhitungan tambah, bagi, kali dari dua angka, dari dua kumpulan angka. Kemudian ada lagi penemuan oleh seorang ahli matematika yang bernama Charles Babbage. Beliau menemukan konsep komputer digital pertama. Mesinnya, beliau membuat dua mesin. Yang pertama adalah difference engine, yang kedua adalah analytical engine. Kedua mesin ini nggak pernah selesai, tapi konsep yang dibuat oleh Charles Babbage itu merupakan konsep dari komputer modern pertama yang sampai saat ini ada. Oleh karena itu, Charles Babbage disebut sebagai bapak penemu komputer modern. Ini ditandai dengan diciptakannya sebuah komputer elektronik berkecepatan tinggi yang pertama. Siapa penemunya? Penemunya adalah mahasiswa. Hebat nggak mahasiswa? Mahasiswa teknik elektro Universitas Pennsylvania, yaitu John P. Eckert dan John Locke. Kedua mahasiswa ini merancang komputer elektronik berkecepatan tinggi untuk membantu militer Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Nama komputernya adalah ENIAC. ENIAC merupakan Electronic General Purpose komputer yang pertama di dunia. Perkembangan selanjutnya adalah seorang peneliti namanya Vincent Atanasov dan asistennya Clifford Berry menciptakan komputer yang disebut dengan ABC, Atanasov Berry Computer. ABC merupakan komputer digital elektronik yang pertama di dunia. Generasi pertama komputer modern selain oleh ENIAC ditandai juga dengan diciptakannya komputer yang disebut dengan Harvard Mark I oleh Howard Hartwell Aiken bersama dengan timnya. Kemudian pada tahun 1947 ada 3 peneliti dari Bell Laboratories, yaitu William Shockley, John Bardeen, dan Walter Brattenberry
itu menciptakan transistor. Itulah kemudian dikenal adanya radio transistor. Dengan diciptakannya transistor, maka ukuran komputer yang tadinya besar menjadi lebih kecil. Nah, komputer komersil pertama diciptakan tahun 1951 oleh John Adam Presper Eckert dan John Mauchly yang disebut dengan UNIVAC 1. Ya. Bahasa pemrograman yang pertama diciptakan oleh seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat namanya Grace Hopper pada tahun 1953. Nah, sekarang komputer generasi ketiga. Lompatan teknologinya adalah diciptakannya Integrated Circuit atau IC oleh Jack Kirby. Beliau membuat Integrated Circuit sehingga besar komputer bisa lebih kecil. Maju lagi ke generasi keempat. Apa lompatan teknologinya? Lompatan teknologinya adalah berhasil diciptakannya yang namanya teknologi large scale integration dan very large scale integration pada hardware. Kemudian pada software ada higher level language, misalnya C++ dan DBIS. Kemudian tahun 1970-an Intel menemukan yang namanya Chips Dynamic Access Memory atau DRAM yang pertama. Kalau kalian pernah dengar ada RAM ya, nah itu diciptakan pertama kali oleh Intel. Kemudian diciptakan juga tempat penyimpanan yang namanya floppy disk. Kemudian tahun 1973 peneliti Xerox yang bernama Robert Metcalfe mengembangkan Ethernet. Itu cikal bakal dari internet. Kemudian tahun 81 IBM memperkenalkan yang namanya personal computer. Jadi ciri dari komputer generasi keempat adalah lahirnya personal computer dan mulai digunakannya komputer di rumah selain di kantor. Dengan generasi kelima, teknologi VLSI menjadi Ultra Large Scale Integration Technology, di mana satu microprocessor chip bisa memuat sampai 10 juta komponen elektronik. Parallel processing, artificial intelligence seperti robotik, neural network, game playing itu dikembangkan di komputer generasi ke-5. Kita sekarang berada di generasi komputer modern yang ke-6. Dicirikan dengan apa? Tahun 1990 mulai dikembangkan yang namanya Hypertext Markup Language atau yang kalian kenal dengan namanya HTML. Dan mulai muncul yang namanya World Wide Web. Microprocessor Pentium memajukan penggunaan grafis dan musik pada personal komputer. Mulai tahun 1994, PC sudah bisa digunakan untuk bermain game. Nah, pada generasi ke-6 sebenarnya perkembangan yang sangat pesat itu justru di bidang teknologi komunikasi. Penggunaan internet semakin mendunia. Semuanya menggunakan internet sehingga kita menjadi terhubung. Itulah salah satu yang kemudian menciptakan yang namanya globalisasi. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan. Oke, kalau begitu anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan pada materi yang berbeda. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.